Terlihat Elvano kini sangat frustasi, tak henti-hentinya dia menangis di samping Raina. Tangannya tak pernah lepas dari tangan Raina yang masih terasa sangat dingin. Kini Elvano menyentuh bagian perut Raina. Mengelus-elus perut itu dengan lembut. "Sayang, bangunlah. Kau tahu di sini ada biji kadal air." Lirih Elvano pelan. "Bertahan ya nak, maafkan Dedi sayang sudah menyakiti Mami dan kamu. Dedi mohon bertahanlah dengan Mami." Ucap Elvano kini berbicara dengan perut Raina yang masih terlihat sangat datar. "Raina." Ucap Elvano kini menatap wajah Raina. "Bangunlah aku. Aku takkan bisa jauh darimu Raina. Aku sudah bilang padamu kan aku jauh lebih baik mendengarmu terus berbicara daripada kau diam seperti ini." Ucap Elvano dengan mata yang terus membasahi telapak tangan Raina. Elvano ingat bagaimana dulu dia berteriak agar Maminya bangun, namun tidak ada satupun sautan dari sang Mami, dan saat ini hal yang sama dia rasakan. Bagi Elvano kini dunianya hancur saat Raina terbaring. "Aku menjagamu dari musuh-musuhku agar kau tidak terluka, tapi sekarang aku yang membuatmu terluka. Bangunlah monyet kecil." Ucap Elvano lembut. Kini Hendra masuk ke ruangan Raina dirawat. Dia melihat wajah Nyonya yang sangat terlihat pucat. "Tuan, ini pakaian Anda. Nyonya juga tak ingin Anda menyiksa diri Anda seperti ini. Letakkan saja di situ." "Hendra, tolong kau cari siapa orang yang menyekap Raina. Setelah itu aku sendiri yang akan menangkapnya, takkan kubiarkan siapapun yang berani melukai Raina hidup dengan tenang." Ucap Elvano kini dengan amarah. "Baik Tuan." Ucap Hendra kepada Elvano. Kini Hendra meninggalkan Elvano di kamar itu. Sebelum pergi meninggalkan rumah sakit, Hendra meminta beberapa pengawal untuk berjaga di sekitar ruangan tempat Raina dirawat. Di sebuah taman, seseorang pria sedang menunggu kedatangan sahabat plus cinta masa kecilnya, berharap Raina menepati janji untuk menemuinya di taman itu. "Raina, kau di mana? Apa sekarang kau benar-benar tidak ingin menjelaskan semua? Atau pria itu melarangmu? Datanglah sebentar, apapun keputusanmu aku akan menerimanya. Jika kau bahagia aku akan mendukungmu." Lirih Jack dalam hati. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam, keadaan taman pun kini semakin sepi, bahkan hampir tidak ada terlihat. Jay memutuskan untuk kembali ke apartemen miliknya. Banyak hal yang membuatnya kini kehilangan semangatnya, tujuannya untuk membawa Raina hilang sudah. "Seandainya aku datang lebih duluku, teriak Zed di dalam kamarnya. Seorang pria sedang tersenyum menatap CCTV tempat dia melakukan penyekapan terhadap Raina. "Ternyata dia datang juga. Lihatlah ekspresinya sangat sengit menyedihkan, hahaha." Ternyata benar, dia sepertinya sangat mencintai wanita itu. Cantik, manis tapi sayang sedikit keras kepala, tapi bagaimana jika Elvano tahu istrinya ditiduri oleh pria lain? Pasti drama itu akan lebih menyenangkan dari ini. "Baiklah Elvano, takkan kubiarkan kau tenang atas semua yang telah terjadi. Kau terlalu sombong kawan dengan status yang kau miliki." Hahaha. Terlihat pria itu sangat menikmati kejadian di mana Elvano sedang berusaha menyelamatkan istrinya. "Bagaimana kalian sudah mendapatkan informasi?" Ucap pria itu kepada pengawalnya. "Sudah Tuan, wanita itu selamat tapi kini sedang koma." Ucap pengawal itu memberikan informasi kepada bosnya. Hanya saja pengawal itu tidak tahu jika Raina sedang hamil. Talita dan Matthew kini sedang berada di dalam kamar mereka. Talita yang sedang asik memberikan skincare untuk wajahnya, sedangkan Matthew kini sedang asik dengan telepon genggamnya. Talita sedang memikirkan cara agar seluruh harta kekayaan milik Matthew jatuh ke dalam tangannya, bagaimanapun Elvano masih penghalang untuknya. Meskipun kekayaan Elvano jauh lebih dari Matthew, tapi bagi Talita itu sangat memberatkan kehidupannya. Setelah selesai dengan rutinitasnya, kini Talita mendekat ke arah Matthew. Memeluk tubuh Matthew sambil membuka satu persatu kancing baju Matthew. "Sayang," ucap Talita manja sambil memainkan perut suaminya. Meskipun Matthew sudah memasuki usia 50 tahun, namun tubuhnya masih terlihat terawat,
Bagaimana tidak wajah Elvano memang menurun dari Matthew. Sehingga kesan Daddy Hot memang pantas untuk Matthew. Sebenarnya sebelum kepergian Dania, hubungan Matthew dan Elvano terbilang cukup dekat. Bahkan sangat dekat. Elvano sangat menyayangi kedua orang tuanya, Dania dan Matthew. Namun semua berubah ketika kejadian naas yang menimpa Dina. Kecelakaan hebat yang dialami oleh Dina, membuat Elvano sangat membenci Matthew. Terlebih lagi setelah 3 tahun kepergian Dina, dengan mudahnya Matthew menggantikan posisi Dina dengan membiarkan Talita masuk dalam keluarga Beruvan. Meskipun begitu, Elvano tetap tidak tega melakukan apapun untuk menyakiti sang Daddy. Berulang kali Matthew membuat Elvano hilang kendali, tapi Elvano selalu melampiaskan kemarahannya terhadap tahanan-tahanannya. Sama halnya ketika Raina membuat dirinya marah. Hal yang sama pula Elvano lakukan. Talita yang kini melancarkan aksinya, kini bergelayutan manja, kini sudah menaikkan nafsu Matthew. Bagaimanapun Talita ingin dari rahimnya lahir seorang pewaris Beruvan. Namun aksi suami istri itu terhalang ketika pintu kamar mereka diketuk oleh seorang pengawal. Tok, tok, tok. Pintu kamar Matthew dan Talita kini diketuk terus-menerus. "Siapa sih, ganggu aja?" gerutu Talita yang kini sedang bertelanjang dada. "Tenanglah sayang, mungkin penting," ucap Matthew kini berjalan mendekati pintu mereka. Sedangkan Talita kini berbalut selimut di atas ranjang mereka. "Ada apa?" ucap Matthew kini menatap tajam ke arah pengawal itu. "Maaf Tuan, kami hanya ingin menyampaikan informasi penting." "Informasi tentang apa?" "Istri Tuan Muda Elvano kini berada di rumah sakit dalam keadaan koma." "Sejak kapan?" "Hari ini Tuan, yang kami dapat, Nyonya Muda disekap oleh seseorang terus meletakkan Nyonya Raina di dalam sebuah tabung, sampai akhirnya Tuan Muda Elvano datang menyelamatkan Nyonya." "Siapa orang yang menyekapnya?" "Kami belum tahu Tuan, tapi kami hanya ingin memberitahu tentang ini." "Ham, pergilah cari tahu semua." "Baik Tuan." Ucap pengawal itu kini meninggalkan Matthew setelah memberikan informasi mengenai putra tuanya itu. Kini Matthew kembali ke dalam kamar mereka dan kembali ke samping Talita yang tengah berbaring. "Ada apa sayang?" ucap Talita lembut kini memeluk suaminya yang masih saja duduk di sampingnya. "Istrinya Elvano dalam keadaan koma." "Hahaha, bagus dong, setidaknya kita perlu menghabisi wanita itu," ucap Talita tertawa. "Kau Beetle," ucap Matthew kini kembali melancarkan aksinya kepada istrinya itu. Namun pikiran Matthew berbeda dengan yang diucapkan oleh Talita. "Aku harus ke sana untuk memastikan keadaan sebenarnya. Jika Elvano benar-benar mencintai wanita itu, aku akan membiarkan wanita itu menjadi istrinya. Bagaimanapun dia putraku, aku hanya ingin dia bahagia walaupun dia membenciku," guman Matthew dalam hati. Hari pun berganti, Elvano dengan setia menunggu Raina di dalam kamarnya. Kerjaan kantor dan segala macam bisnisnya kini dia berikan kepada Hendra untuk menghandlenya. Kini dokter kembali berkunjung untuk melihat keadaan Raina. Belum ada sesuatu hal yang menandakan perkembangan apapun untuk kesadaran Raina. Bahkan kini mereka bersama dengan dokter kandungan yang khusus menghadapi situasi-situasi ini untuk membantu perkembangan si janin dalam perut ibunya. "Bagaimana keadaan istri saya?" ucap Elvano datar, namun pandangannya tak pernah lepas dari wajah cantik istrinya. "Belum ada perubahan apapun Tuan. Bahkan kami khawatir akan keselamatan Nyonya. Dia tidak merespon apapun obat yang masuk ke dalam tubuhnya. Kami takut janinnya akan gagal berkembang dalam rahim sang ibunya, dan jika itu terpaksa kami harus mengangkat janin yang ada dalam rahim Nyonya Raina," ucap dokter dengan lesu. Tidak. Istri saya akan marah jika sampai kalian mengambil biji kadal airnya. Saya mohon berikan semua yang terbaik. Jika tidak, rumah sakit ini akan saya hancurkan," bentak Elvano. "Sayang, bangunlah. Kau dengar itu? Mereka ingin mengambil biji kadal air. Bangunlah. Raina sudah cukup istirahatnya, ayo bangun," ucap Elvano kini terinsuk di sebelah istrinya. Dokter itu tahu bagaimana rasanya berada di posisi Elvano.
Dia sering melihat seorang ayah akan menangis seperti itu saat mengetahui calon anaknya tidak akan bertahan lama. Dokter meninggalkan Elvano untuk menuangkan rasa sakitnya kepada Raina yang masih terbaring. Elvano kini memegang erat telapak tangan Raina. Merasakan tangan kecil yang kini kembali hangat. Suara alat-alat bantu pernafasan Raina membuat ruangan itu sangat mencekam terlebih lagi ketika mendengar berita. "Sayang, bangunlah. Kumohon bangun. Kau dengar dokter itu, dia akan mengambil biji kadalair ini. Ayo bangun sayang," ucap Elvano pelan di samping istrinya itu. Elvano mendekatkan dirinya di bagian perut Raina. "Hai sayang Dedi. Kamu aman di sana nak? Kamu harus berjuang ya nak untuk mami," ucap Elvano kini sambil mengelus-elus perut Raina. Kini Hendra kembali ke mansion Beethoven. Di sana dia melihat banyak pasang mata menatapnya, terutama Ellie dan Gena. "Bagaimana keadaan Nyonya?" ucap Ellie. "Dia koma," cetus Hendra dengan perasaan sedih. "Kasihan Nyonya. Jika saja Tuan tidak menyuruhnya pergi, mungkin dia tidak akan seperti ini," ucap Gena menangis. "Yah, kau betul. Tapi sampai sekarang tidak ada kabar mengatakan jika Nyonya dan janinnya akan selamat," ucap Hendra kini beralih ke kulkas kebanggaannya dengan Raina. Hendra menatap makanan dan cemilannya dengan Raina yang terisi penuh. "Jika Nyonya ada pasti sore ini aku akan membawa cemilan lagi," lirih Hendra pelan. "Apa maksudmu?" ucap Ellie terkejut kala Hendra mengatakan janin Raina. "Iya, Nyonya sedang hamil, dan tidak ada yang tahu karena masih terbilang sangat muda. Terus tanggapan Tuan?" ucap Gena menimpali. "Dia sangat terpukul, bahkan sampai sekarang aku sudah memaksanya untuk makan, dia sama sekali tidak makan. Aku harap Nyonya baik-baik saja," ucap Gena sendu. "Aku yakin Tuan akan memberikan semua yang terbaik untuk Nyonya. Aku yakin mereka saling mencintai, lihat saja bahkan di dalam perut Nyonya sudah ada kadalair junior," ucap Ellie ikut merasakan sedih. "Kalian betul. Bagaimana pakaian dan keperluan Nyonya dan Tuan sudah kalian siapkan?" "Sudah," ucap Ellie. "Baiklah, aku harus kembali ke sana," ucap Hendra kini meninggalkan mansion itu diikuti beberapa pengawal. Dan pengawal membawa beberapa kebutuhan Elvano dan Raina. Hari berganti, sudah hampir 6 hari Raina masih belum sadar dari komanya. Bahkan Elvano kini terlihat sangat pucat, bahkan tidak ada terlihat sedikit pun raut wajah ceria dari kadalair itu. Selama 6 hari perkataan dokter tentang perkembangan Raina yang tak mengalami apa-apa membuat Elvano semakin frustasi. "Maaf Tuan, ini hari ke-6 tentang keadaan Nyonya, namun dengan status yang sama respon tubuh Nyonya Raina tidak menerima obat apapun. Dan jika saja sampai malam ini Nyonya tidak merespon, maka dengan berat hati kami harus mengangkat janin yang ada dalam rahim Nyonya Raina. Ini demi keselamatan sang ibu." "Tidak! Sudah ku katakan berapa kali tidak akan. Kalian saja yang tidak becus mengurus istriku. Aku tidak ingin mendengar apapun lagi mengenai ini. Kalian ingat ini baik-baik, jika saja istriku sampai kenapa-kenapa dengan janinnya, maka rumah sakit ini dan karir kalian semua akan kuhancurkan." "Maafkan kami Tuan. Kami sudah melakukan tugas kami dengan sekuat tenaga kami, tapi semua kembali kepada Tuhan." "Sekali lagi kau mengatakan itu, kupatahkan lehermu. Keluar!" teriak Elvano kini menatap tajam ke arah dokter itu hingga membuat dokter dan suster di dalam ruangan itu bergidik ngeri. Lagi dan lagi untuk kesekian kalinya Elvano menangis. Menatap wajah Raina yang pucat. Bahkan hampir seminggu dia tidak mendengar ocehan monyet kecilnya itu. "Sayang, sampai kapan kau akan menyiksaku seperti ini? Bangunlah. Aku janji akan mendengar semua ucapannya, tapi bangunlah, kumohon. Aku sudah lelah harus mendengarkan mereka berbicara bahwa mereka akan mengambil biji kadalair kita," ucap Elvano menangis melihat keadaan Raina. Hendra yang baru saja kembali dari perusahaan Beethoven juga merasa lelah harus mengurus seluruh pekerjaan bosnya itu. Bahkan untuk beberapa meeting penting dia harus bekerja ekstra. Hendra kini memasuki ruangan tempat nyonyanya itu dirawat.
Tuan, Anda harus istirahat dan makan. Jika Anda sakit, maka Anda tidak bisa melakukan apapun untuk menjaga Nyonya Raina. Saya sudah membawakan makanan untuk Tuan. Letakkan aja di sana. Bagaimana kantor dan semua wilayah? Ada sedikit masalah, Tuan, tapi saya sudah menghandlenya. Baiklah, kau harus bekerja ekstra sekarang. Tidak apa-apa, Tuan. Tuan urus saja Nyonya sampai benar-benar sembuh. Aku berharap seperti itu. Tapi lihatlah monyet kecil ini. Dia sama sekali menghindariku sepertinya. Dokter mengatakan akan mengambil biji kadal air jika Raina masih saja tidak merespon apapun. Maksud Tuan? Nyonya akan kehilangan kadal air junior. Maksudnya bayinya. Tidak apa-apa jika kau memanggilnya kadal junior. Tapi saat Raina bangun kau akan dihajarnya. Dia mengatakan bahwa itu adalah anak monyet bukan anak kadal. Ucap Elvano mengingat perdebatan mereka. Tuan, sepertinya Anda sudah sangat mencintai Nyonya. Aku harap kau terus menjaga monyet kecil ini. Guman Hendra dalam hati, kini dia meminta izin untuk keluar. Hendra ingin membelikan kopi agar tuannya itu bisa berjaga dan membeli roti agar tuannya bisa mengisi perutnya. Saat hendak keluar dan membuka pintu, Hendra terkejut melihat Matthew yang tengah berdiri di depan pintu kamar tempat Raina dirawat. Tuan! Ucap Hendra terkejut. Apalagi Hendra? Aku sedang tidak ingin berbicara, kau tahu itu. Bukan Tuan kadal air maksud saya, Tuan, tapi Tuan kakek lampir. Ucap Hendra ngasal. Apa? Ucap Elvano dan Matthew berbarengan. Maaf Tuan, saya permisi. Ucap Hendra memilih kabur daripada kena amukan oleh Matthew. Elvano kini menatap tajam ke arah Matthew. Matthew melihat putranya yang kini dalam keadaan tidak baik-baik saja. Matthew melihat kembali Elvano yang hancur 4 tahun lalu. Saat Daina pergi untuk selamanya. Matthew masuk ke dalam ruangan Raina dirawat. Dia melihat Raina yang terbaring tidak sadarkan diri. Apa yang Anda lakukan ke sini? Apa Anda puas? Anda ingin menertawakan saya? Sekarang pergilah, aku sedang tidak ingin ribut. Cetus Elvano kini menatap tajam ke arah Matthew. Tenanglah nak, Dedi hanya ingin melihat keadaanmu. Apa kau baik-baik saja? Ucap Matthew lembut. Haha Dedi? Sejak kapan Anda menjadi Dedi saya? Saya sudah memutuskan hubungan kita sejak kedatangan Jalang itu dan ya apa kau lupa wanita yang meninggal karenamu? Ucap Elvano kini dengan pandangan tajam dan mata mulai berair. Sudah berapa kali Dedi katakan Dedi memang salah telat menjemput momimu, tapi bukan Dedi yang merencanakan itu. Dedi sama sekali tidak tahu kecelakaan yang momimu alami. Dedi juga kehilangan momimu, Gabriel. Haha, kau memanggilku apa? Gabriel? Aku tidak sudi kau memanggilku dengan sebutan itu. Pergi atau ku habisi kau di sini. Tenanglah. Mau sampai kapan kau membenci dedimu? Aku dedimu Elvano, tidak ada hal apapun yang bisa memisahkan anak dari ayahnya, kau tahu itu. Darah yang mengalir di tubuhmu adalah darahku, kau harus ingat itu. Diam dan pergi, jangan kau membuat keributan di sini. Kau lihat istriku sedang beristirahat, jangan kau mengganggu istri dan anakku, jadi pergi. Teriak Elvano kepada Matthew. Anak? Maksudmu? Wanita ini mengandung cucuku. Pergi! Takkan ku biarkan anakku memiliki kakek sepertimu dan ya kau sudah mati bersama dengan kenangan itu. Sekarang pergi! Teriak Elvano. Baiklah, aku akan pergi. Dengarkan Dedi nak. Sekarang Dedi sadar jika kau benar-benar mencintai wanita itu, Dedi tidak akan memaksamu untuk meninggalkannya. Ucap Matthew kini melenggang pergi meninggalkan Elvano. Melihat kepergian Matthew, terlihat kini Elvano kembali terisak sedih. Kini tangisannya sungguh membuat hati siapapun ikut merasa pedih. Mommy, I miss you so much, Mom. Lihatlah sekarang aku benar-benar tidak kuat untuk berdiri. Apa yang harus aku lakukan sekarang, Mam? Lihatlah wanita yang kini bersamaku pun dia berniat meninggalkanku. Ucap Elvano kini menangis membenamkan wajahnya di punggung telapak tangan Raina. Kini Elvano terlihat sangat lelah dengan semuanya. Hal yang paling dia benci adalah ketika dia berdebat dan mengingat kejadian saat Mami pergi meninggalkan mereka.
Dua pria yang sama-sama mencintai satu wanita yaitu Dana Claudia Beethoven, kehilangan wanita itu secara tragis akibat kecelakaan yang sengaja dilakukan seseorang, tapi sampai saat ini mereka belum menemukan siapa dalang dari kematian nyonya besar Beethoven itu. Raina, bangunlah, aku lelah sayang seperti ini. Ucap Elvano kini memutuskan untuk beristirahat di samping Raina. Meskipun dia duduk di samping berangkar tempat tidur itu, tangannya tak pernah lepas dari tangan Raina. Berharap istri cantiknya itu segera bangun dan kembali berbicara seperti itu. Setelah beberapa jam, kini tiba-tiba Elvano dikejutkan dengan suara peringatan dari mesin-mesin yang Raina gunakan untuk membantunya menopang hidup. Elvano dengan paniknya melihat dengan tiba-tiba dokter dan para suster masuk ke dalam ruangan itu. Dokter meminta Elvano untuk keluar ruangan. Memaksa pria itu untuk pergi dari ruangan itu agar tidak mengganggu pergerakan para suster dan dokter. Maaf Tuan, Anda harus segera keluar. Tetapi saya ingin melihat istri saya. Tolong kerjasamanya Tuan, ini sangat penting. Dengan berat hati Elvano memilih untuk ikut permintaan dokter. Di luar kini Elvano terlihat sangat khawatir. Beberapa kali dia memukul tembok rumah sakit itu untuk mengurangi rasa khawatirnya. Terlebih lagi bukan hanya Raina saja yang dia khawatirkan, tapi janin yang ada dalam perut Raina. Next time. Hai guys, jangan lupa bandnya